يسرا فإذا فرجت فيسرا وإذا Jadi ini kita nggak tahu bakal ada kejadian ini. Ini sebenarnya lagi kenapa, Bang? Nah pas kita sama Ustadz, karena kan aku kan bukan orang agama, bukan Ustadz. Jadi aku bareng Ustadz untuk bantuin ngebaca ada Al-Baqarah, ayat kursi dan lain-lain. Nah pas lagi baca itu, tiba-tiba ada yang teriak-teriak, ada yang kesurupan dan lain-lain gitu. Itu Aminah sampai nangis tuh saya lihat ya. Itu kan susternya soalnya. Oh. Susternya, mbaknya yang biasa main sama dia kok tiba-tiba teriak-teriak. Sampai masuk rumah sakit. Hah? Timku tuh sampai rumah sakit ya. Securityku ya, siapa namanya, Ferdi ya? Nah, saya ngelihat di bagian jendela, di bagian jendela luar pos security, itu kok saya ngelihat apa gitu. Itu jadi saya ngelihatnya kayak orang, tapi cuman bagian dari dada sampai pusar doang, kayak nempel di bagian kaca pos security gitu. Pas kejadian itu disertai sama kayak ada bau-bau anyir. Bisa nggak sih di rumah kita itu atau sebuah rumah dihuni sama setan atau jin? Kayak misalnya di rumah gue nih guys. Jadi kadang kalau ada orang datang atau nginep gitu, biasanya justru bilang katanya digangguin sama yang dia nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Atau ada yang kerja kayak misalnya asisten rumah tangga takut terus jadi resign tuh kalau cerita-cerita di rumah gue ya. Padahal keluarga gue sendiri nggak pernah ngalamin apa-apa. Nah kalau menurut lo pada, bisa apa nggak sih di rumah kita itu dihuni setan sama jin? Boleh banget komen di bawah. Hari ini gue kedatangan tamu spesial, langsung aja kita sambut. Halo Bang Atta. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Bang Atta gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Akhirnya collab juga Bang setelah sekian lama ya. Terima kasih. Ini ada satu hal horor menurut gua yang ternyata kita alami berdua. Apa itu? Jadi kita sama-sama Milanisti ternyata. Oh itu horor ya? Apalagi sekarang nih peringkat 9 kan. Aduh tambah horor ya? Tambah horor. Kenapa Bang kok suka Milan Bang? Milanisti dan Madridista kalau aku. Karena Milanisti ini pada zamannya dulu aku tuh suka banget sama kepemimpinan Paolo Maldini. Jadi dari situ suka Milan. Tapi memang Maldini gokil sih ya Bang ya. Maksudnya waktu Gattuso lagi marah-marah aja Maldini langsung dorong langsung diam itu orang. Bener. Kan dia one of the most respected captain all time. Karena kenapa gitu? Selain dia itu leadershipnya tinggi, orang kalau mau belajar loyalitas juga sama Maldini. Dari dia kecil sampai pensiun di AC Milan, walaupun banyak orang nawarin gaji lebih tinggi dan tim-tim banyak yang besar-besar juga, tapi dia nggak mau pindah dari siapa? Dari orang tuanya. Dia itu benar-benar suatu kisah yang menurutku inspiring banget. Kalau kesetiaan itu lebih dari apapun. Iya, makanya kemarin pas Maldini dipecat banyak yang sedih tuh ya pas jadi banyak. direktur itu. Terbukti kan Maldini pas kemarin menjabat juara kita kan. Bring back Maldini. Yes. Nah, tapi hari ini kita nggak mau bahas tentang Milan. Jadi ternyata katanya Bang Atta punya pengalaman horor di rumahnya. Seperti apa kisahnya? Ditahan dulu ceritanya Bang. Nah, kayak biasa guys, kalau di RJL juga ada segmen kita suka penelusuran ke tempat-tempat yang mengerikan, tapi ternyata di baliknya itu ada budaya yang biasanya RJL itu suka angkat gitu. Jadi harapan kita bukan horornya doang, bukan hiburannya doang, tapi ada nilai-nilai yang bisa kalian pelajari. Jadi kayak local wisdomnya itu biasanya kita angkat. Nah, tempat mana lagi yang kalian request supaya gue datangin, boleh aja komen di bawah atau di IG gue. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mau ikut Bang?
Na 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 na. Na 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 na. Ya seperti biasa guys, kalau di RJL nggak ada narasumber kita kasih skrip. Nah, sebelum dimulai ceritanya kita tonton dulu nih video Bang Atta. وننزل من القرآن ما هو شفاء Serem ya? Aku aja ngeliat ini makin serem. Jadi ini kita nggak tahu bakal ada kejadian ini. Ini sebenarnya lagi kenapa Bang? Aku juga bingung. Aku juga waktu di situ lah, kenapa jadi pada begini? Kita kan cuman, jadi kan aku tuh dari dulu percaya kalau Tuhan itu kan bukan hanya menciptakan manusia, tapi kan Tuhan menciptakan jin dan manusia. Nah, jin ini kan setiap tempat yang udah lama kosong, biasanya mereka udah ada di situ. Mereka udah tinggal di situ. Nah, salah satu cara sopan santunnya ketika kita masuk, kita harus selain mengucapkan salam, membaca Al-Fatihah, membaca ayat-ayat Al-Quran, azan di setiap sisi. Itu kan ada tuh, diajarkan gitu kita kan sama orang-orang hebat. Kalau kita pengen masuk ke satu tempat, ada sopan santunnya istilahnya. Nah pas kita sama Ustadz, karena kan aku kan bukan orang agama, bukan Ustadz. Jadi aku bareng Ustadz untuk bantuin ngebaca ada Al-Baqarah, ayat kursi dan lain-lain. Nah pas lagi baca itu, tiba-tiba ada yang teriak-teriak, ada yang kesurupan dan lain-lain gitu. Nah awalnya kayak gitu. Ya tuh Aminah sampai nangis tuh saya lihat ya. Iya nangisnya kan mungkin karena takut mungkin ngelihat. Itu kan susternya soalnya. Oh. Susternya, mbaknya yang biasa main sama dia kok tiba-tiba teriak-teriak. Jadinya nangis gitu. Jadi tadinya ya kita pengajian masuk rumah aja gitu, biasa. Nggak ada yang, oh nih kira-kira siapa yang bakal ini, nggak ada gitu. Dan kita nggak tahu juga mbak itu yang bakal kesurupan gitu. Karena kan salah satu sopan santunnya siapapun yang mau tinggal di situ. Jadi harus aku ikut, istriku, anak-anak, mbak-mbak semua ikut baca ayat Al-Quran bareng-bareng gitu. Nama aku Kiki, saya dari Lampung dan aku di sini kerja udah dari 2023 bulan Mei dan sekarang udah mau 2 tahun. Aku di sini kerjanya bersih-bersih. Jadi yang di lantai atas itu aku dan partner aku yang nge-handle. Kalau untuk di rumah lama, mungkin kayak berapa kali denger suara cetekan lampu, nyala sendiri, terus abis itu kayak pernah mimpi juga. Nah pas pindah ke rumah sini, masih dimimpiin juga, suka denger suara-suara orang jalan, lalu suka kadang-kadang TV nyala, walaupun di situ banyak orang juga, dan kadang tuh suka ada kayak orang jalan seperti pokoknya suara kakinya tuh berirama gitu, kayak tentara gitu mungkin berirama. Terus tiba-tiba ada bunyi suara kayak barang jatuh, padahal situ isi nggak ada orang. Dan bagi saya, kalau saya naik ke lantai 3 sendiri, itu kayak saya merasakan hal, apa ya, kayak bisa dibilang cukup merinding bagi diri saya sendiri, tapi tidak tahu untuk bagi orang lain. Dan untuk mimpi, dulu pernah dimimpiin di mainan kakak. Pokoknya dia di mainan kakak dan dia kayak cuman kepala doang gitu sambil ketawa gitu doang sih. Nah itu untuk mimpinya. Itu saya baru kerja di sini 2 hari. Saya baru kerja di sini 2 hari dan saya dimimpin kayak gitu.
Nah, yang pas kesurupan dan pas ruqyah itu semua dikumpulin dari mbak-mbak semuanya, security segala macam dikumpulin, dibacain kayak doa, lalu ada kayak ritualnya mungkin, dan di situ saya tidak mengikutinya, mungkin salah juga sih. Nah, pokoknya pas di sesi mau habis disuruh megang plastik, lalu disuruh mengelus perut sampai dada 3 kali, dan yang pas ketiga, dan di situ saya mulai bereaksi, saya kayak mulai muntah. Habis itu saya udah nggak tahu saya ngapain, dan intinya dari katanya sih saya teriak-teriak, saya manggilin almarhum mbah saya gitu, saya nyariin beliau. Tapi saya juga bingung, dan setelah di ruqyah itu kayak badan tuh kayak lebih enteng, terus badan tuh kayak lebih enak gitu. Ya mungkin dari efek teriaknya jadi tenggorokannya juga sakit gitu sih kalau kemarin. Dan bukan cuman saya doang sih, ada beberapa juga yang seperti itu, mengalami kejadian seperti saya. Kalau dari ceritanya, Suster Azura Sunen itu dia lagi makan di meja makan dengan posisi kerudung yang seperti ini biasa. Dia lagi ngambil makanan kan, abis itu kerudungnya kayak ada yang giniin gitu sih. Kalau dari ceritanya dari susternya Sunen, kalau dari pengalaman pribadi saya di kamar itu juga ada. Jadi saya lagi bermain TikTok kalau nggak salah. Setelah itu saya melihat ke kamera, dan di kan kamar kita tuh kayak lebar gitu kan orangnya. Nah, abis itu di kaca teman saya itu ada saya, tapi saya lagi membelakangi kasurnya gitu. Saya lagi membelakangi kaca teman saya itu. Jadi saya lagi bermain TikTok. Lalu di kaca teman saya itu ada saya, tapi dengan posisi saya cuma diem. Abis itu udah hilang. Kalau aku pribadi mungkin ya cuman kayak denger suara kaki gitu-gitu doang sih. Kalau mbak-mbak yang lain kayaknya juga nggak ada. Sampai sekarang ada suara detak kaki? Kadang aku masih denger dan kadang juga enggak, jadi nggak nentu gitu juga Kak. Pukul berapa sore itu? Kalau kemarin terakhir itu jam setengah 12-an, setengah 12 malam. Selalu tengah malam? Iya, tengah malam. Dan itu posisinya orang udah pada masuk kamar semua. Nama saya Ferdi. Saya asalnya dari Lampung dan saya bekerja bekerja di tempatnya Bapak Atta itu dari Agustus 2022. Job desk-nya saya sebagai security rumah. Ngalamin kejadian-kejadian kayak aneh seperti itu sih sebenarnya dari rumah ini belum mulai ditinggali ya Mas ya. Jadi waktu itu pertama kali yang jaga di rumah baru ini sebenarnya itu emang saya itu belum ada apa-apa, masih kosong gitu rumah. Nah waktu itu saya sama beberapa tukang itu saya pertama kali jaga karena kan saya di sini sebagai security rumah. Nah jadi saya kayak ngecek lah bagian-bagian dalam rumah. Itu di bagian basement saya masuk mau ngunci pintu gitu. Ngunci pintu itu terdengar kayak suara langkah kaki dari atas. Itu kayak suaranya gede banget. Tapi kayak berirama gitu. Duk 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 kayak suara langkah kuda tapi pelan. Tapi kayak emang kayak orang lagi langkah kaki tapi kayak dihentak-hentakin seperti itu semacam. Itu yang pertama kali gitu. Pertama kali kayak ada yang aneh gitu. Nah sampai banyak, bukan saya doang yang mengalami, kayak ART itu kayak ada ngalamin yang janggal gitu. Kayak ada yang manggil
Seperti itu. Nah, waktu di Rukiah kemarin rumahnya, itu kebetulan saya lagi cuti pulang kampung gitu. Nah, setelah saya balik lagi ke sini, oh enggak, sebelum saya pulang lagi ke sini, saya di rumah kok ini ya, leher kayak terasa berat gitu di bagian belakang sini. Terus saya ini kayaknya cuma pegel-pegel biasa, saya mikirnya pertamanya seperti itu sih Mas. Nah terus saya ke yang biasa tukang urut di kampung gitu kan, itu terus diurut, ya ditanyain gitulah, di tempat kerja kamu itu deket sama kuburan ya? Nah dari situ saya ya sempat kaget sih ya, pasti kaget, kok bisa tahu gitu di tempat saya kerja ada kuburan gitu. Nah ternyata itu emang kayak nempel gitu di sini sampai kebawa ke Lampung seperti itu. Nah, habis itu udah diiniin, kata yang si tukang urutnya itu, ini nempel katanya dari sana nempelnya. Pantes selama saya perjalanan menuju kampung itu di bis, itu emang bener-bener berat. Ya saya mikirnya, mungkin karena capek perjalanan, saya mikirnya seperti itu. Nah tapi kok setelah saya urut, kok katanya kok ada yang nempel. Saya awalnya nggak percaya sih Mas. Awalnya nggak percaya, terus setelah saya pulang lagi ke tempat kerja sini, saya jaga sekitar jam 5 sore lah. 5 sore itu posisinya lagi kayak gerimis-gerimis gitu. Lagi gerimis, kok badan saya kok kaku semua, saya bilang gitu. Terus saya minta tolong sama temen buat kayak kerikin, kayaknya kok adem panas, mungkin demam, saya mikirnya gitu, karena efek dari gerimis juga mungkin. Nah, saya kerikin di pos security. Nah, saya ngelihat di bagian jendela luar pos security, itu kok saya ngelihat apa gitu. Itu jadi saya ngelihatnya kayak orang, tapi cuman bagian dari dada sampai pusar doang, kayak nempel di bagian kaca pos security gitu. Ini kok badan saya makin nggak bisa digerakin, makin kaku. Dari situlah saya, ini kok kayak ada yang aneh ya. Nah itu tuh pas kejadian itu disertai sama kayak ada bau-bau anyir, ada kayak bau-bau anyir gitu. Cuman nggak terlalu tajam baunya. Nah dari situ udah pandangan saya itu udah kabur, hitam. Saya sama sekali nggak inget apa-apa waktu itu. Nah saya inget udah posisinya udah malam lah, sekitar jam 8 malam lah. Itu saya baru sadar, kok saya bisa di sini gitu. Terakhir saya ingat itu saya lagi dikerikin di pos. Nah, setelah kejadian itu beberapa minggu saya izin untuk kayak istirahat dulu lah gitu. Istirahat dulu. Yang nggak tahu ya itu kayak sugesti atau apa, saya tidur. Jadi kayak saya tidur itu katanya itu saya kayak orang ngigo gitulah, orang ngigo, cuman nggak ngomong, cuman kayak orang kedinginan gitulah. Nah dari situ saya udah ngalamin hal-hal aneh, cuman itu yang saya rasain, yang lain nggak ngerasain. Nah udah kejadian itu udah berapa minggu setelahnya, saya pas posisinya udah tukar shift gitu kan, tukar shift pas jaga malam. Nah saya lagi duduk santai, tiba-tiba kayak angin malam kecil gitu Mas, angin kecil lewat. Nah itu bau anjir itu kecium lagi gitu. Nah dari situ saya udah mulai agak ngejanggal, ini kok baunya kok sama saya ngerasain waktu saya dikerikin pas itu, saya mikirnya ke situ. Cuman saya ya berusaha masa bodoh amat sih, tapi tetap rasa takut itu tetap ada, cuman ya saya kayak kesampingkan gitulah. Kayak gitu sih Mas. Oke, nah sebelum kita bahas mungkin ya, ada kejadian horor apa sih Bang Atta di rumah barunya gitu. Mungkin boleh diceritain dulu Bang. Jadi kan itu saya lihat udah lama, berapa tahun yang lalu itu juga waktu masih jadi tanah itu sempat ada beberapa yang ngalamin kejadian juga gitu. Jadi awal mula cerita horornya gimana sih Bang? Jadi memang dari pas tanah dulu tuh banyak yang bilang itu tempatnya horor. Sebenarnya bukan di tempatku doang sih. Banyak kan dulu aku pernah ngontrak-ngontrak juga di Pondok Indah ya sebelum punya sendiri kan.
awalnya ngontrak dari yang kontrak yang kecil, dari dikontrakin orang, ada yang bantuin kontrak 2 tahun, usaha di situ bisa bayar sendiri ngontrak berikutnya, ngontrak akhirnya sekitar situ kan. Dan kebanyakan kan kalau mau kontraknya murah, kita harus sewanya rumah tua. Nah, ketika kita nyewanya rumah tua itu memang pasti ada tuh Mas. Kalau kita punya tim-tim kita yang kayak gitunya sensitif ataupun lemah terhadap hal-hal begitu, ketika kita baca doa bareng, terus baca Quran, azan tuh tidak kesurupan gitu. Beberapa tempat tuh, maksudnya karena dulu tuh aku pernah dengar cerita kalau di Pondok Indah tuh ada rumah-rumah hantu. Aku bilang, ya kalau hantu sih nggak ada, tapi jin aku percaya di setiap tempat, apalagi yang udah lama kosong. Ada, apalagi kan kadang-kadang rumahnya gede tapi kurang dibersihin dan orangnya nggak tahu pada kemana. Kan salah satu jin itu bisa mengganggu dengan kalau rumahnya kotor. Terus nggak ada kegiatan positif di dalamnya, gitu-gitu sih. Jadi pas itu tanahnya kosong, kita sempat doa-doa juga di situ. Jadi pas dari awal tanahnya kosong? Iya, pas lagi peletakan batu dan lain namanya doa kan. Dan itu ada yang kesurupan? Bukan kesurupan sih, kayak ada yang mual-mual kayak gitu-gitu sih. Waktu itu kayaknya belum ada yang kesurupan, tapi mual-mual segala macem. Tapi kan aku belum ngebawa tim sebanyak kayak pas tadi yang itu, karena kan pas itu kan cuma tim yang sama nempel aku kameramen gitu-gitu sih. Tapi memang aku tuh kadang-kadang suka nggak percaya ini timku bener nggak ya gitu, karena waktu rumah aku pernah ngontrak pun tim aku tuh sampai ada yang nggak mau ke lantai itu gitu. Jadi misalnya aku ada ruang editor sama ruang apa. Jadi dari ruang editor tuh kan harus lewat tangga. Kalau udah di atas jam 10 mereka nggak ada yang mau lewat tangga itu. Jadi mereka di atas terus. Kenapa kalian? Bang, malam-malam kemarin ngeliat bayangan, ngeliat frame tiba-tiba goyang gitu-gitu. Aku juga buat teman-teman tim punya sensitif tuh ngerasa kayak gitu. Jadi ketika sering terjadi gitu, makanya aku sering lah rumahnya tuh dalam berapa bulan sekali manggil ustadz gitu. Termasuk aku kan punya base camp ya di dekat Pondok Indah juga. Itu pas tahlilan pertama itu kesurupannya timku juga banyak, karyawan-karyawan sampai nyebur ke air. Hah? Jadi dulu ada kolam renang tua gitu. Orangnya sampai masuk dalam, kita sampai nyelamatin, teriak-teriak. Wah, serem banget. Ada yang jadi macan segala macem. Aku juga. Ini yang base camp sekarang nih Bang? Base camp sekarang. Maksudnya kadang-kadang aku juga memang makin percaya kalau jin itu ada gitu. Dan bisa mengganggu manusia. Dan mereka nggak, kalau tempat itu udah lama kosong kita masuk, mereka nggak suka kadang-kadang kita masuk gitu sih. Tapi kalau dari Bang Atta sendiri ya, ini yang di luar rumah gitu. Yang paling horor selama hidup yang pernah ditemuin kejadian apa gitu? Di hidup saya? Ya salah satunya kalau rumah-rumah saya sering tuh horor. Kejadian orang kesurupan dan lain-lain sering. Karena setiap saya pindah ke suatu tempat saya pasti panggil orang-orang soleh gitu yang bisa baca Quran apa. Kalau bisa seminggu tuh baca Quran terus nggak berhenti-berhenti di rumah itu. Nanti tiba-tiba ada yang kesurupan segala macam gitu. Jadi ya kalau kita datangnya niatnya baik, yang baik-baik stay, yang nggak baiknya kan jadinya terganggu gitu sih. Kesurupan paling ekstrim apa Bang yang pernah dari sekian banyak itu ya? Salah satunya rumah ini lumayan ekstrim sih, karena banyak gitu yang kesurupannya. Seakan aku bakal satu orang nih sampai berapa orang ya, hampir 5 orang. Ada yang sampai masuk rumah sakit. Timku tuh sampai rumah sakit ya. Securityku ya, siapa namanya? Ferdi ya? Ferdi ya? Namanya Ferdi kan? Dikiraku sakit sampai dibawa ke rumah sakit. Ternyata nggak tahu habis kesurupan ya dia. Kesurupan sampai bibirnya tuh pucat segala macam. Serem juga. Pas kesurupan itu. Nah, itu aku dengernya waktu itu lagi nggak ada aku tuh ya. Jadi kesurupan di bawah gitu. Aku dengar kesurupan, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit. Ternyata habis itu dua hari kemudian normal lagi kayak orang biasa. Kayak dia biasanya. Cuman sehari. Jadi sampai dibawa ke rumah sakit? Iya, sangkain tipes atau apa gitu. Gitu, makanya Kak. Ya gitulah ternyata kan. Tapi setelah kejadian itu dan lain, mungkin karena kita nggak mau ngerasa-rasain ya. Tapi kalau kita tanya ke Mbak kemana, kayak aku punya basement tuh. Kalau udah malam tuh nggak ada yang mau ke situ.
Iya nggak sih Jack? Nggak ada. Di mana sih biasanya pada suka? Ya di basement sih. Di basement ya? Ngalamin apa mas? Kenapa? Ngalamin apa? Ya mungkin kayak hal-hal kayak gitu kayak dengar sesuatu. Nah itu mereka tuh banyak mas. Jadi mereka tuh selalu cerita-cerita sama aku. Kamu dengar suara apa? Ya kayak ketok-ketok. Nah. Kayak bunyi sendiri. Nah tuh air bunyi sendiri ketok-ketok. Ini aku aja udah lupa sama cerita. Tapi tim-timku tuh yang report. Pernah aku ada lorong rumahku yang menuju ke kandang kucing kalau malam. Katanya dia waktu turun ngelihat ada boyongan gede. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang aduh apa ini ya. Aku tuh berusaha nggak ngerasa-rasain gitu loh man. Karena kan selama kita di situnya baik-baik aja, Kita nggak mengganggu lah. kita nggak mengganggu, dia juga nggak mengganggu gitu. Tapi memang kelihatan, mungkin dia kasih kode-kode, mungkin ada ya. Tapi kan aku mau koreksi ya kalau aku salah. Tapi itu ceritanya dari anak-anakku langsung semua ya. Iya. Gitu. Bang Atta kan dulu juga lama gitu ya, mungkin sampai sekarang gitu di dunia sepak bola gitu. Nah, kita juga sering dengar dulu kayak di liga-liga Tarkam gitu, misalnya kayak melakukan ritual-ritual aneh gitu ya. Pernah nemu nggak, Bang Atta? Pernah sih. Jadi aku pernah ngelawan satu tim ya. Timku tuh ngelawan satu tim. Jadi waktu timku tuh kan parkir bus ya di situ kan. Bukan parkir bus taktiknya Jose Mourinho ya. Maksudnya kan busnya parkir di satu hotel lah, kan namanya anak-anak sebelum bertanding misalnya di mana gitu. Itu bus kita dikelilingin bunga-bunga sesajen gitu. Bunga-bunga sesajen. Terus nanti ada yang nawarin tiba-tiba kayak nomor stranger gitu. Ini kita akan potong 3 kepala ayam untuk kemenangan timnya Mas. Nanti bayar sekian, ada juga. Jadi versi perdukunan. Ada juga gini. Terus saya tanya, ini siapa yang bayar? Saya nggak mau bayar. Udah ada yang bayarin Mas. Wah, siapa nih yang bayarin? Pasti menang. Tiba-tiba kalah berarti kan. Berarti kan nggak benar. Jadi pakai ayam, terus pakai telur, nanti diapain? Jadi ayamnya dipotong gitu? Dipotong, terus ada yang pakai telur, pakai apa? Terus ada yang besku tuh nanti dilemparin kayak cairan sama bunga-bunga yang kayak buat orang berendam gitu. Itu katanya biar timku kalah, lah gitu-gitu juga. Nah pas digituin malah menang. Kadang-kadang nggak sinkron sama apa yang dikasih tahu. Iya. Gitu makanya. Nah aku tuh nggak percaya hal kayak gitu. Aku nggak percaya dukun, nggak percaya ini ya kalau memang menang, memang udah jalannya dari Tuhan harus menang, bisa menang karena kerja keras anak-anak juga. Kalau kalah ya berarti kita ada mistake di situ yang harus diperbaiki gitu. Jadi bukan nggak percaya hal-hal yang dukun-dukun gitu. Tapi kalau doa aku percaya kekuatan doa. Ya. Tapi kalau karena ritual-ritual apa, nah aku tuh nggak percaya gitu. Jadi banyak juga ya timnya Bang Atta digituin ya? Oh wah, kalau di banyak sih Mas. Lumayan sering. Maksudnya ya makanya abis itu aku kurang nggak terlalu mau lagi dia. Maksudnya dunianya gelap juga nih. Gitu maksudnya ada dunia gelap-gelapan juga gitu. Tapi pernah nggak ada match yang nggak masuk akal yang menurut Mas Atta gitu? Ya sebenarnya kan ini percaya nggak percaya ya. Kadang-kadang kalau kita ngerasa saya percaya banget apa yang itu nggak mungkin bisa jadi terjadi gitu. Jadi maksudnya dari di lapangan itu ada yang kesurupan apa gimana? Iya kayak gitu-gitulah. Enggak sih, aku belum pernah lihat. Belum pernah ya? Aku belum pernah lihat ada pemain kesurupan lagi main gitu, belum pernah. Tiba-tiba manjat tiang sendiri gitu kan. Ya. Soalnya kita pernah ngundang ini almarhum Pikesa pelatih. Tahu nggak futsal? Jadi dia itu pernah waktu itu, saya lupa lagi ngelatih mana gitu, dia cerita kena tiangnya itu. Jadi sebelum pertandingan itu, timnya itu ada kayak dikasih ritual-ritual aneh gitu sama lawannya. Nah terus ada yang kesurupan salah satu pemainnya, dan pas pertandingan itu kalau nggak salah 17 kali kena tiang. Sampai akhirnya kalah gitu. Itu karena dia didukun, Dia nggak mengklaim itu didukun, tapi dia menceritakan fenomena yang dialami saat itu tuh. Tapi kalau untuk orang bilang mungkin nggak ada gangguan jin, mungkin aku percaya kalau itu Mas. Maksudnya kan jin memang ada diciptakan sama Tuhan. Kalau ada gangguan jin atau apa mungkin. Tapi kalau karena didukunin nih tiangnya jadi kena tiang mulu, nah itu aku kurang percaya.
emang lagi nggak hoki aja. Tapi emang kalau 17 kali kena tiang sih cukup. Nggak pernah tuh aku lihat ya satu pertandingan 17 kali. Istilahnya no pick hoak tuh. Iya. Susah banget. Biasanya maksimal kayaknya 5 kali dalam satu pertandingan, 5 kali tiang tuh udah kayaknya tuh orang udah nggak hoki banget. Dan dia juga pernah cerita waktu itu kan dia pelatih timnas futsal putri ya. Indonesia tahun berapa gitu. Nah dia pernah ada satu kejadian, jadi pemainnya itu cedera. Pemainnya cedera, terus pokoknya udah nggak mungkin main lah di match gitu. Nah waktu itu posisi lagi di Kalimantan. Terus dia bilang mau pakai apa nih biar cepet pulih nggak gitu. Dikasih tahu lah sama krunya gitu. Ada yang bisa cepet pulih, dikasih minyak apa begitu sama orang sana gitu ya. Nah terus seperti sulap begitu, si pemain itu sorenya udah bisa training gitu. Padahal kalau dari hasil scan MRI nggak mungkin lah gitu dengan bisa waktu yang cepat. Dan dia juga pas cerita bingung gitu loh, kok bisa kayak gini begitu. Itu sih beberapa pengalaman dia di tapi bola aku emang sering banyak denger juga sih cerita-cerita kayak gitu. Dengar juga sering. Iya kayak misalnya ada pemain cedera di usap-usap dikit tiba-tiba sembuh gitu. Ada juga tuh Mas. Cuman aku nggak tahu tuh kebenarannya kayak gimana ya. Iya. Aku soalnya kurang percaya dukun, bukan kurang percaya, emang nggak percaya dukun gitu. Jadi kalau misalnya dia tapi kalau misalnya berobat alternatif, beberapa pengobatan tuh aku percaya Mas. Gitu, saya percaya. Kayak saya pernah ankle, saya nggak pernah dioperasi, tapi saya ke Haji Naim. Oh pernah ke Haji Naim? Berapa kali dulu tuh saya sering banget ke Haji Naim. Ankle, Haji Naim, dililit, bisa sembuh gitu. Iya, cuman nggak tahu ya gimana itu dari segi medisnya gitu. Tapi kalau pengobatan alternatif beda ya sama dukun. Kalau dukun kan dia coba pusat, simsalabim sembuh gitu kan. Jadi nggak kan ada minyaknya di urutnya. Mungkin karena dari minyaknya itu bagus untuk kulitnya atau untuk percepatannya atau gimana, kan aku bukan dokter juga kan. Mungkin pas dililit terus dikasih kayu gitu di sampingnya jadi cepet pulihnya karena dijaga gitu, jadi cepet ini atau gimana nggak tahu lah. Iya ya. Oh ternyata ini ada 2 kesamaan berarti kita ini. Suka Milan sama pernah ke Haji Naim. Memang cepet ya sembuhnya ya. Lumayan lah cepet juga. Saya dulu sering main futsal pas kuliah kan. Pas lagi cedera diurut langsung sembuh ya. Tapi kan kalau kita ketemu sama fisio pasti dibilang oh bahaya Mas kalau lagi ankle gitu diginiin digituin gitu. Nanti makin parah ankle-nya. Jadi memang kita kadang-kadang bingung denger yang mana nih. Tapi karena aku kemarin udah punya tim futsal, tim bola, udah ada tim fisio, sejak saat itu aku udah jarang diurut kalau lagi cedera. Tapi pakai tim fisio, pakai tim dokter gitu. Ini menarik sih ya, karena kan mungkin baru ya berapa waktu ke belakang gitu ya, sama semua nih tentang kesehatan, dokter segala macem kan. Sedangkan kan udah dari ratusan tahun yang lalu kan mungkin belum seragam dokter seperti ini kan, dan dengan pengobatannya masing-masing gitu. Nah mungkin nanti menarik juga ya kalau kita bahas tentang Haji Naim. Kok bisa kayak gitu ya? Menarik juga tadi baru keingetan. Seru. Karena aku beberapa kali sih pijit di situ. Oh iya. Dulu aku cukup sering 6 kali ankle mungkin ke sana. Tapi kan ankle tuh emang sekali kamu udah ankle akan ankle terus Mas. Susah sembuh maksimal. Jadi emang dia cedera yang akan berulang. Kecuali katanya dioperasi, tapi kadang-kadang aku juga nggak tahu sih, katanya kemarin aja kayak Neymar gitu ya. Udah dioperasi habis itu ankle lagi juga sama aja dia kan. Ya emang berarti kalau udah ankle tuh kaki kita udah ringkih. Kalau dari kakak atau adik gitu, pernah punya pengalaman horor nggak? Kayaknya enggak sih, saya nggak pernah dengar. Yang dari Mas Atta tahu, sepertinya nggak ada ya? Nggak pernah dengar juga. Iya ya, siapa tahu punya nanti boleh lah. Boleh lah diceritain ya. Nah Bang Atta, dulu saya nggak tahu ya, koreksi kalau salah ya. Dulu katanya sempat main di Liga Tarkam ya? Iya Tarkaman, bukan liga, dia kayak cup gitu, cup Tarkam gitu kan ada tuh. Dulu kayak kita pergi naik angkot bareng-bareng, naik motor jauh-jauh berjam-jam gitu. Wah,
bawa sepatu futsal di samping, dipeluk, pakai jaket, jaket itu kalau dulu ya, dulu suka, seneng. Karena dulu aku pengen banget jadi pemain profesional gitu. Pengen bela timnas Indonesia dulu. Tuh nasionalisku tuh tinggi banget, pengen bawa Indonesia terbang tinggi. Kayaknya impian anak laki-laki kan dulu kebanyakan pengen jadi pemain bola, pengen jadi main olahraga gitu. Cuman aku dulu pilih futsal karena di bola itu waktu itu lebih mahal dan aku kayaknya agak susah tuh ngejangkau ke sana gitu. Jadi aku lebih pilih waktu itu ke futsal gitu. Milih futsal dan akhirnya latihan terus, bangun pagi lari, bawa bola kemana aja kayak Subasa gitu loh. Bola adalah teman, main di toran gitu kan, juggling tiap hari. Akhirnya ikut-ikut tarkam gitu. Makanya ankle-nya sering, karena main di tarkam. Tapi dulu disempet direstuin orang tua? Enggak lah, nggak pernah direstuin. Nggak direstuin? Nggak pernah. Banyak hal di hidup saya yang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi sama orang tua tuh saya lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu. Karena kan kadang-kadang kita punya kemauan yang menurut kita tuh benar, padahal menurut orang tua enggak. Tapi kita kan juga punya rambu-rambu kalau nanti ini tuh bagusnya sampai mana, salahnya sampai mana. Gitu. Tapi kan orang tua mungkin punya maksud sendiri untuk kebaikan kita juga. Jadi nggak ada yang salah di sini gitu. Jadi, keep going on. Jadi pas waktu awal-awal pengen ngejar cita-cita pemain bola, ini juga ya, ada konflik di situ ya, di hati maksudnya. Karena tapi saya seumur hidup nggak pernah dibeliin sepatu futsal, sepatu bola sama orang tua, nggak pernah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kalau sekarang udah bisa beli sendiri, cuman dulu dari sebelum bisa beli sendiri pun nggak pernah dibeliin. Jadi dulu misalnya jualan tuh nabung buat beli sepatu futsal. Dulu karena sepatu bola pertamaku aja dulu itu dikasih sama tetangga. Jadi aku ada kayak di Pondok Aren gitu, lapangan tanah merah gitu. Jadi kalau sore semua pada nonton di situ, ntar habis itu main kegiliran main lapangan merah gitu, nyeker. Tapi setiap hari Sabtunya kita harus pakai sepatu. Nah, ketika anak-anak situ ada yang punya sepatu baru, no sepatu lama gue pakai aja. Nah, di situ tuh seneng banget punya sepatu itu, dilap-lap tiap hari. Kalau ini udah nganga dijahit lagi, robek jahit lagi, sampai jahit-jahit. Tapi kebanggaan, gue udah punya sepatu bola. Nah dari situ kalau kerja ataupun dagang, nabung sepatu futsal, beli sepatu futsal gitu. Jadi situnya. Kesenangannya di situ gitu. Sama kayak saya nih Bang, karena kalau di YouTube dulu saya memang maksudnya nggak mulus lah sama orang tua, karena zaman dulu kan YouTube tuh apa gitu. Jadi waktu itu saya resign dari salah satu BUMN. Nah pas Lebaran tuh, saya ingat banget tuh. Jadi pas saya datang ke keluarga besar gitu, saya waktu itu dipanggil, anak laki-laki pertama gitu. Emang kamu mau jadi Atta Halilintar? Tuh saya masih ingat tuh. Ini orang, ini orang ini. Digituin ya. Tapi banyak juga yang cerita kayak gitu ke aku tuh. Emang kamu jadi Atta Halilintar? Terus ada yang sampai karena sering digituin sama orang tuanya, pas dia punya anak dikasih namanya Atta. Gara-gara orang tuanya selalu, emang kamu pengen jadi Atta Halilintar, jadi pas punya anak, ini Atta nih. Lucu-lucu, tapi aku dapat story lagi nih, berarti dari mana? Bener-bener. Tapi karena pada zamannya emang YouTube dianggap remeh Mas. Maksudnya kan penghasilannya dari mana? Bener. Kan gak kayak sekarang orang udah melek sosmed, brand udah udah naruh budget buat sosmed, buat iklan. Dulu kan nggak ada. Dulu kan orang masih TV, radio, kalau musik label gitu. Belum ada sosmed kayak sekarang yang seluas, ada TikTok, ada Reels, ada YouTube Short, ada YouTube musik, belum kayak sekarang gitu. Tapi Bang Atta boleh berbagi nggak nih ke para Lang sama RJL Sachet nih, kalau sebutan di RJL? Kan setiap orang pasti ada titik terendah begitu ya. Boleh berbagi nggak sih pada saat titik apa sih yang menurut Bang Atta titik terendah dalam hidup? Kayaknya semua fase hidup tuh ada titik terendahnya menurutku. Ketika kita lagi berusaha ada fase titik terendahnya. Ketika kita lagi Tuhan kasih rezeki yang banyak ada fase titik terendahnya juga. Karena belum bisa dibilang belum tentu ketika kamu punya banyak rezeki di situ kamu nggak punya titik terendah.
Iya. Karena banyak orang malah ketika banyak exposure, banyak fansnya, banyak duitnya dia padahal pas dia dulu berjuang dia nggak buat dia sebelum dia punya duit, sebelum terkenal, belum apa kenapa pas terkenal gitu kan. Kadang-kadang memang setiap orang punya fase titik terendahnya beda-beda, bisa dari keluarga, bisa dari kehidupan, bisa dari ekonomi, bisa dari sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, bisa juga dari gangguan mental karena harapan orang, bisa karena dari netizen, bisa dari omongan orang. Semua itu menurutku aku pernah ada fase-fasenya sendiri. Jadi ketika titik terendah itu datang, kita harus cuman ingat kenapa kita waktu itu memulai. Karena apapun saat memulai itu kan penuh semangat, penuh dengan dream, mimpi, goals. Ketika kita ada di dalam perjuangan itu, dalam perjalanan itu, kenapa kita gampang sekali menyerah, gampang sekali terganggu dan lain-lain. Dari situ sih. Dan jangan lupa lah ketika di titik terendah itu Tuhan. Kita jangan lupa Tuhan, karena ketika kita Tuhan itu udah lupa, itu yang lebih bahaya menurutku. Karena yang paling menakutkan itu menurutku bukan takut sama hantu, tapi takut kita udah nggak takut lagi sama Tuhan. Karena kalau kita udah nggak takut lagi sama Tuhan, apa aja kita halalkan kan, nggak mau ibadah menurut kita udah nggak perlu, ini udah nggak perlu, doa udah nggak perlu, terus berbuat semena-mena ngejahatin orang kita juga nggak perlu takut karena kita udah nggak takut sama Tuhan kan. Takutnya cuman karena mungkin karena hukum aja, karena manusia aja. Nah itu yang menurutku lebih menakutkan, karena ketika kita udah nggak ngerasa takut Tuhan, kita berarti udah nggak ngerasa ada Tuhan. Nah di situ kita gampang, ketika fase terendah kita makin rendah. Jadi gampang mau bunuh diri, menyelesaikan hidup. Kalau lagi susah ngerasa Tuhan nggak adil, pas lagi udah seneng kita ngerasa nggak puas-puas juga, ngerasa pengen sesuatu terus. Jadi pasti di setiap fase hidup kan, manusia itu kan di zaman dulu kan pernah dibilang, ketika kita dikasih satu gunung pun di dunia ini, orang pengen kurang, maunya 2 gunung. Kalau dikasih 2 gunung tetap mau 5 gunung gitu. Jadi disitulah mungkin ketika di fase terendah, di situ mungkin tips and triknya aku coba selalu bangkit dan survive dari segala cobaannya gitu. Tapi Mas Atta tadi ngomong gitu gak mau. Hah? Apa pernah kepikiran? Bukan kepikiran sih, lebih ke gak mau hidup aja waktu itu mungkin. Jadi karena Pernah gak mau hidup? Karena kan kita kan manusia itu ada mental ininya juga Mas. Ada mentalnya, kalau keganggu juga. Jadi kalau mentalnya keganggu, semua pikiran buruk itu hadir. Pada masa-masa apa itu, Bang? Malah bukan pas kita lagi berjuang, pas aku udah seneng malah yang mau. Bukan seneng menurut pandangan kasat mata manusia maksudnya. Ketika lagi banyak rezeki, ketika ini orang tua Mas nanya, ini mau jadi Atta Halilintar. Nah, mungkin ketika itu tuh aku di zaman-zaman itu tuh aku lagi stressful, lagi jauh dari, mungkin ngerasa kayak mungkin kurang mendekatkan diri kepada yang kuasa apa gimana gitu kan. Itu kita ada fase-fasenya, karena gangguan dunia tuh selalu ada gitu. Rasakan saat itu kan berarti lagi naik-naiknya karir waktu itu kan. Nah terus ingin lebih baik tidak hidup gitu. Karena kan kita ada kadang-kadang titik tuh kalau kita udah stressful banget, kita kan bisa kayak ada yang jedot-jedotin kepala, tidur gelisah, nggak bisa tidur. Gitu-gitu kan kadang-kadang akal sehatnya hilang Mas. Nangis-nangis sendiri gitu. Oh ada tuh kayak gitu pasti. Nangis sendiri tuh? Iya. Makanya butuh support system yang bener tuh. Dan perlu, kita tuh nggak boleh lupa sholat tuh bukan keinginan, itu bukan suruhan doang, itu kebutuhan ternyata. Kita kalau udah lupa, gampang banget. Dan aku nggak ngerasa aku orang baik ya, aku ngerasa aku banyak dosa, banyak salah. Jadi aku harus, mungkin yang menjaga aku tinggal kalau aku jangan sampai meninggalkan sholatku aja gitu, karena semuanya udah rusak gitu kan. Istilahnya banyak hal yang kita nggak tepat waktu sama Tuhan, apa begini begitu. Sempat agak jauh gitu, maksudnya dari Tuhan saat itu? Ya mungkin karena mungkin nggak punya anak, nggak punya istri juga kan waktu itu. Sama keluarga juga aku udah tinggal sendiri semuanya, jarang ketemu atau apa. Jadi kayak gampang memikirkan hal-hal yang enggak. Kalau udah punya anak, punya istri, beda ya? Kan kita punya reason for life gitu, lebih besar. Ini sharing ke gue juga sih Bang. Oh gitu ya?
Kita punya tanggung jawab, punya responsibility, kedewasaan meningkat. Tapi ini sharing aja Bang ya, gitu. Pernah nggak sih kayak ngalamin star syndrome gitu? Pernah. Tapi star syndrome itu kan kita ngerasa ketika orang lain melihat juga kan. Iya. Mungkin salah satu star syndrome itu adalah ketika kita pengen star syndrome menurut orang tuh beda-beda. Ada mungkin karena orang itu jadinya sombong atau jadinya menjauh dari orang lain apa-apa. Tapi bagi beberapa orang menjauh dari orang lain itu kalau itu untuk mencapai visi misi dan cita-citanya nggak apa-apa gitu kan. Karena kan banyak orang menjauh dari orang lain jadi sukses Mas. Karena fokus, nggak kebanyakan nongkrong, huhaha, minum-minum atau ngabisin waktu ke hal yang nggak berguna gitu kan. Ya kalau menurutku star syndrome, aku tuh pada zaman apa aja pengen dibuktiin gitu ke orang gitu. Itu kok pengen selalu jadi nomor satu, mungkin menurutku itu star syndrome juga. Jadi waktu itu ingin membuktikan selalu nomor satu. Nomor satu di kota, di tempat itu kurang, di keluarga. Dari keluarga udah nomor satu secara jumlah view, subscriber, nomor satu di Jakarta. Jakarta nomor satu di nasional, di Indonesia. Habis itu pengen nomor satu di ASEAN, habis itu di Asia. Nah sampai di situ tuh aku. Pengen jadi nomor satu terus. Nggak tahu itu part of star syndrome. Nggak tahu itu Mas silakan nilai, tapi dulu menurutku itu mungkin star syndrome. Jadi kita tapi kan satu hal itu kan anak positif kan. Iya. Ya gitu, mungkin ya itu dalam pencarian jati diri juga kan. Jadi pas di masa-masa itu justru pusingnya di situ ya. Pusingnya di situ karena hidup kita tergantung orang lain juga. Orang lain segini kita harus lebih, harus apa, harus begini, harus begitu. Itu nggak sehat juga. Kalau sekarang kan enak, nggak ngejar jadi nomor satu, nomor berapa, posting suka-suka yang kita seneng, apa yang bikin konten yang kita happy aja, nggak harus orang suruh apa kita bikin, bebas aja gitu. Tapi ya memang menarik loh Mas Atta ya. Dulu kan buat makan enak tuh mungkin susah gitu ya. Nah, ketika kita dulu makan mie gitu ya, mie goreng gitu kan. Pas kita makan, sama ketika kita udah sekarang punya duit nih, sama aja rasanya. Iya kan? Nggak ada bedanya gitu. Bahkan mungkin lebih enakan dulu. Nah. Karena kan lebih bersyukur. Dan lebih susah dapetinnya. Iya kan? Ngerasa juga ya? Lebih ngejaga. Kadang kita makan mie di warkop nih, sama di tempat yang mungkin lebih mahal, harganya jauh kan? Sama aja rasanya gitu. Mending makan di warkop. Iya. Iya kan? Iya. Makanya saya lebih suka makanan restoran warteg sih. Makan restoran warteg daripada restoran mahal, nggak cocok sama lidah saya kadang-kadang. Jadi kalau makan ya karena mungkin bini seneng atau apa. Tapi kalau kadang pulang dari situ tetap makan lagi di nyari Padang, nyari masakan Sunda, nyari warteg gitu. Ya jadi saya juga baru tahu ya ternyata masa-masa salah satu yang terberat itu justru pas Mas Atta lagi mungkin berat secara ekonomi ya pas lagi dulu masih berjuang. Tapi kalau berat secara mental dan lain-lain ya pas kita posisinya tuh lagi peak gitu, di atas ceritanya gitu ya. Secara sosmed lagi nomor satu apa lagi, itu paling mengganggu malah. Tapi maaf nih kalau saya nanya kayak gini ya Mas, boleh dijawab boleh nggak? Waktu itu kan kayak banyak juga gitu ya yang komen-komen tidak suka gitu. Pada saat itu ya, saya ingat banget tuh Mas. Ada komen-komen yang sama semua saya lihat tuh waktu itu ya. Kayak jadwal UN kapan gitu kan. Itu kan sempat ada masa-masa itu ya. Itu kalau Mas Atta ngelihat komen-komen kayak gitu, apa jadi ini juga gitu pada waktu itu ya? Mungkin kalau seiring berjalannya waktu tuh udah jadi kayak kebas aja Mas ya. Udah kuat aja gitu. Kadang komen tuh lama-lama kan itu jadi bumbu Mas. Bumbu buat kita menuju ke level selanjutnya kan. Selama kita di situ, kalau kita cuma bikin konten tiba-tiba kita ada salah, kita harus minta maaf. Kalau kita lagi nggak bikin salah tetap diomongin ya mungkin itu jadi tabungan pahala buat kita atau penghapus dosa kita sebelumnya yang banyak ini. Mungkin kalau kita jadiin itu poinnya kayak gitu, kita jadi hidupnya lebih tenang. Komen buruk berarti kan kamu mentransfer pahala kamu ke aku, menghapuskan dosaku.
Jadi pas di sana Toto kok kita perasaan ada ustadz cerita sama aku gitu. Ada orang ya ibadahnya yang wajib-wajib aja, tiba-tiba pas di sana kok amalan pahalanya banyak, ternyata sering diomongin orang. Jadi banknya di sana tabungannya udah banyak, ditransfer pahala sama orang. Mungkin ketika aku dengar cerita itu makin optimis lagi. Jadi nggak perlu dengerin apapun kata orang, selama kita terus berusaha menjadi lebih baik ya lakuin. Tapi kalau kita di kemudian hari ada salah ya kita minta maaf, minta ampun sama Tuhan gitu kan. Ya namanya manusia nggak mungkin ada yang nggak pernah nggak salah gitu kan. Kalau salah ya salah, jangan diulangi gitu. Tapi kalau kita, yang penting apapun yang kita harus bikin terus berlanjut. Iya ya, luar biasa ya. Jadi di episode ini justru horor sebetulnya itu ya bukan horor hantu ya, tapi sebagaimana horor dari pengertian KBBI gitu ya, sesuatu yang mengerikan. Justru pas mengerikannya itu pas punya uang banyak gitu ya dari Mas Atta ya. Bisa Tapi juga. Pernah separah apa itu ingin mengakhiri hidupnya Mas? Ya nggak sampai udah ngiket tali mau itu enggak sih. Cuman ya kayak ya gemeteran, ngegelinjang-gelinjang gitu, nggak tenang. Wah, kayak pengen kalau ada dinding pengen jatuh gitu, pengennya wah gitu lah. Hah? Mungkin dinding jatuh? Pengennya ditabrakin aja dindingnya gitu, pengen jatuh dari ke bawah gitu. Itu jadi ya itu pelajaran sih di hidup ini. Oke lah kalau begitu ya, di episode kali ini nanti mungkin kalau lu banyak yang request komen, siapa tahu bisa duel bareng FIFA ya. Boleh. Oke, salaman dulu Bang. Siap. Yuk, 20.000 komen kita duel bareng FIFA nih. Siap. Makasih Bang, sukses selalu ya. Makasih udah berbagi kisah. Matur suwun. Thank you. Posting buat storyku. Boleh. Yuk. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Bang Atta Halilintar undur diri. Ciao. Assalamualaikum.